Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dalam kesempitan mudah-mudahan segera dilapangkan oleh Allah. Yang punya masalah mudah-mudahan segera selesai dari masalahnya. Yang punya hajat mudah-mudahan segera terkabul atau tercapai hajatnya. Yang sedang susah, yang sedang sedih, mudah-mudahan segera diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada saat ini masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi pemikiran yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah tetap dalam keadaan Islam dan keadaan iman bagi umat muslim ya. Mudah-mudahan iman kita selalu bertambah dan tetap terjaga dari dunia sampai dari sekarang hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan keislaman kita tetap terjaga dan bisa mencapai Islam kafah, yaitu Islam secara keseluruhan, zahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai atau merasakan manisnya iman sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 hal yang bisa membuat atau menjadi penyebab kita selamat atau sembuh dari penyakit dan sembuh dari penyakit dan selamat dari penyakit, atau selamat dari penyakit dan sembuh dari penyakit ya. Hanya 4 hal yang ingin saya ceritakan, namun ini secara alami tanpa memerlukan obat, tanpa memerlukan olahraga teman-teman ya. Jadi barang siapa yang ingin tetap sehat, yang ingin selalu selamat dari berbagai penyakit, ingin sembuh dari berbagai penyakit, maka silahkan ditonton video ini dan diikuti dan dipraktekkan ya, diikuti atau dipraktekkan dalam keadaan sehari-hari ya. Insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan biaya sama sekali teman-teman ya. Tanpa memerlukan biaya sama sekali dan tanpa memakai atau menggunakan tenaga kita sama sekali teman-teman, kecuali yang sudah alami, tenaga yang biasa kita gunakan sehari-hari, artinya tanpa tenaga tambahan teman-teman ya. Tentunya teman-teman semuanya penasaran apakah itu yang bisa
menyelamatkan, bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit ya. Yang pertama, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan dicontohkan oleh beliau sendiri, yaitu yang pertama, kita tidak boleh makan sebelum betul-betul merasa lapar. Jadi salah satu yang menjadi sumber penyakit adalah perut kita selalu penuh ya. Karena perut itu adalah sumber penyakit teman-teman ya. Jadi kalaupun kita terpaksa memakan, maka perut itu harus dibagi menjadi 3 bagian sebagaimana yang sudah disampaikan atau sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu yang ibaratkan buah semangka, yang pertama kita belah 2. Jadi yang separuhnya itu untuk bernapas, kemudian yang separuhnya lagi kita belah lagi atau kita potong menjadi 2 potongan atau menjadi 2 bagian. Yang 1 potongan atau 1 bagian adalah untuk makanan kita, yang 1 potongan lagi adalah untuk minuman kita. Jadi yang 1/4 berarti ya, 1/4 untuk makan, 1/4-nya untuk minum, itu teman-teman yang pertama. Jadi yang separuhnya tetap untuk bernapas kita, untuk pernapasan kita. Jadi tidak melebihi porsi yang sudah ditentukan. Jadi selama kita mampu menjaga yang pertama ini, yaitu 1/4 untuk makan, 1/4-nya untuk minum, maka kita akan selalu sehat walafiat dan diselamatkan atau disembuhkan dari berbagai penyakit teman-teman ya. Jadi harus dijaga, tidak boleh terlalu kenyang teman-teman, tidak boleh terlalu kenyang ketika makan ya, dan tidak boleh terlalu lapar teman-teman ya, kecuali dalam keadaan puasa. Jadi itu yang pertama. Jadi harus menjaga makanan kita ya. Jadi harus menjaga makanan kita, tidak boleh terlalu kenyang teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjaga dan menyelamatkan kita dari berbagai penyakit adalah dengan cara berhenti makan sebelum kenyang teman-teman ya. Harus berhenti makan sebelum kenyang. Jadi apabila kita sudah biasa mengatur makanan, yaitu berhenti makan sebelum kenyang, maka kita akan diselamatkan dari berbagai penyakit ya. Jadi yang kedua. Yang ketiga sudah disebutkan tadi di awal ya, yaitu jangan ya, yang kedua dan yang pertama dengan yang satu sudah ya. Jadi yang pertama adalah tidak boleh makan terlalu kenyang ya. Atau kita balik, yang pertama kita harus makan, tidak boleh makan sebelum betul-betul kita merasa lapar teman-teman ya. Yang kedua, kita tidak boleh makan kekenyangan, tidak boleh makan terlalu kenyang. Artinya kita harus berhenti sebelum kenyang teman-teman. Karena bagian perut itu hanya dibagi 3, yang separuhnya untuk bernapas, yang 1/4-nya untuk minum, yang 1/4-nya untuk makan teman-teman. Jadi ya itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah jangan makan sebelum kita merasa betul-betul lapar ya. Yang kedua, jangan makan sampai kekenyangan, yaitu harus berhenti sebelum kita merasa kenyang teman-teman ya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah biasakan minum setelah makan, yaitu jarak kira-kira setengah jam setelah makan. Jadi setelah makan kita tidak boleh langsung minum teman-teman. Jadi itu cara sehat yang ketiga. Jadi yang ketiga, kita tidak boleh langsung minum setelah selesai makan ya. Kita selesai makan harus bertahan dulu, tidak boleh minum selama kira-kira 30 menit teman-teman. Insya Allah disembuhkan dari berbagai penyakit ya, dan dijaga dari penyakit teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah dijaga dari penyakit. Yang kedua, yang sudah sakit akan disembuhkan dari penyakitnya teman-teman ya.
Itu cara praktis selamat dari berbagai penyakit yang ketiga. Jadi tanpa modal teman-teman, bahkan ini pengiritan luar biasa teman-teman ya, pengiritan luar biasa. Nah, sedangkan perut yang pertama adalah sumber penyakit, makanya Rasulullah bersabda, sumu taswihu, maka berpuasalah kamu, maka engkau akan sehat. Karena menurut Rasulullah perut ini adalah sumber penyakit teman-teman, maka kita disuruh banyak-banyak puasa ya, agar kita tetap terjaga kesehatan kita. Jadi yang pertama, yang kedua dan yang ketiga sudah selesai ya. Yang pertama, kita tidak boleh makan sebelum benar-benar merasa lapar. Yang kedua, tidak boleh makan sampai terlalu kenyang. Yang ketiga, kita tidak boleh minum setelah makan. Tidak boleh langsung minum setelah makan, akan tetapi harus ada jarak sekitar 30 menitan ya. Insya Allah kita akan selamat dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting ya, yang paling penting karena ini menyangkut kebatinan kita teman-teman ya. Jadi yang ketiga, tidak boleh banyak pikiran ya. Jadi harus selalu, yang keempat ya, yang keempat, kita harus mengontrol pikiran kita, tidak boleh banyak pikiran teman-teman, karena orang yang terlalu banyak pikiran akan mudah sakit ya, akan mudah sakit, dan yang sudah sakit akan sulit untuk sembuh teman-teman ya, karena pikiran itu sendiri akan menekan dan akan membawa penyakit ke dalam diri kita. Jadi 4 sumber ini, 4 langkah ini akan menyelamatkan kita dari berbagai penyakit, baik itu penyakit ringan maupun penyakit yang berat teman-teman. Harus diingat, yang pertama, tidak boleh makan sebelum benar-benar merasa lapar ya, karena perut itu adalah sumber penyakit, dan nafsu itu adalah sumber penyakit juga. Jadi biasanya walaupun kita kenyang, inginnya ngemil terus ya, ingin ngemil, mungkin badannya gemuk teman-teman, tapi jiwanya kurus ya. Jadi badannya gemuk tapi jiwanya kurus teman-teman ya. Sedangkan yang harus dijaga yang pertama adalah jiwa kita, karena jiwa kita itu adalah yang mempengaruhi semua elemen-elemen dalam tubuh kita teman-teman. Jadi itu yang pertama, harus diingat ya. Yang kedua, setelah makan, ketika makan kita tidak boleh kekenyangan. Jadi harus berhenti sebelum lapar, maka dijamin selamat dari berbagai penyakit teman-teman ya. Dari berbagai penyakit. Yang ketiga, tidak boleh langsung minum setelah makan. Dan yang keempat, tidak boleh banyak pikiran ya, karena pikiran akan menjadi beban. Jadi walaupun kita sudah menjaga porsi makanan kita, yang 3 tadi kita sudah jaga, akan tetapi kalau kita banyak pikiran, maka akan mudah juga terserang penyakit teman-teman ya. Jadi itu kunci orang selalu awet muda dan selamat dari berbagai penyakit ya. Jadi berbagai penyakit yang berat maksudnya ya. Mungkin kalau hanya pilek biasa ya, pilek karena biasanya karena perubahan cuaca akan pilek ya. Jadi yang dimaksud adalah yang paling utama adalah penyakit berat ya. Tapi insya Allah penyakit-penyakit yang agak berat pun tidak akan menyentuh kita teman-teman ya. Kita tidak akan menyentuh kita apabila kita sudah menjaga 4 hal tersebut. Jadi terapkan, praktekkan setiap hari, insya Allah kita diselamatkan dari berbagai penyakit teman-teman ya. Jadi ini tidak butuh modal, tidak butuh olahraga teman-teman ya. Modal pun akan jadi irit ya, karena yang seharusnya kita menuruti hawa nafsu kita, ingin makan dan makan terus, otomatis akan dikurangi ya. Karena kalau kita selalu makan, otomatis membutuhkan biaya banyak teman-teman ya, dan badan mungkin gemuk ya, namun jiwa tidak akan gemuk teman-teman, akan kurus ya. Karena apabila orang terlalu banyak makan, yang pertama menyebabkan orang itu akan inginnya selalu tidur ya. Jadi akan membawa ngantuk, dampak ngantuk. Itu yang pertama teman-teman. Jadi yang pertama akan apabila orang itu kekenyangan makan, akan berdampak selalu ngantuk ya teman-teman. Yang kedua, ini yang paling penting teman-teman.
orang itu akan malas beribadah. Itu pasti teman-teman ya. Jadi apabila orang itu terlalu kenyang, maka orang itu pasti malas beribadah. Kalaupun beribadah tidak akan pernah khusyuk teman-teman. Kenapa? Karena separuh perut kita yang seharusnya untuk bernapas dan juga di situ ada tempatnya berzikir telah kita lampaui dengan makanan dan minuman teman-teman. Jadi tidak mungkin ya. Jadi itu penyakit yang disebabkan oleh kenyang ya, oleh kekenyangan teman-teman. Itu penyakit batiniyah dan juga penyakit zahiriyah teman-teman. Jadi harus dihindari dan harus selalu dijaga teman-teman ya. Jadi kebanyakan umumnya orang terlalu banyak makan sehingga mereka pun akan takut mati, dan itu pasti ya, takut mati. Kenapa? Karena tidak pernah merasa siap untuk mati teman-teman. Bukan karena merasa kurang ibadah, akan tetapi karena berat untuk meninggalkan dunia ya. Akan sulit untuk mendapatkan ketenangan karena akan selalu merasa kurang dan kurang terus ya. Jadi harus dijaga, harus diingat, harus digarisbawahi bahwa yang pertama tidak boleh makan sebelum benar-benar lapar. Yang kedua, ketika makan tidak boleh harus berhenti sebelum kenyang. Yang ketiga, tidak boleh langsung minum setelah makan, dan yang keempat tidak boleh banyak pikiran teman-teman. Jadi itu yang harus kita jaga. Mudah-mudahan ini sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari saya, juga ada berlepotan ya, karena ada yang diulang-ulang juga karena kurang konsentrasi teman-teman ya. Ini baru datang dari perjalanan teman-teman. Karena sudah lama tidak mengisi channel, maka saya pun berinisiatif untuk menjelaskan ini karena ini sangat penting bagi semua makhluk, terutama manusia. Insya Allah setelah ini apabila dipraktikkan, insya Allah semuanya hidup ini akan terasa ringan dan kita akan terbebas dari berbagai penyakit teman-teman. Insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya merasa cukup ya, merasa cukup dan merasa puas dari penjelasan saya. Mudah-mudahan juga bisa mempraktekkan teman-teman ya. Dan saya doakan semuanya yang membantu saya diberi kekuatan oleh Allah, diberi maunah oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, diberi apa yang ia minta, dan tercapai semua cita-citanya insya Allah teman-teman ya. Jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan ini sudah cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.